Ngapa perlu bagi filmmaker juga untuk bersuara melalui film? Silakan Mas Anies. Jalan-jalan pasar minggu. Jangan, lanjut dong. Nggak cuma ngincer cakepnya doang. ya kalau jawab pertanyaan Des, ya biar bisa dapat respon yang genuine seperti tadi gitu ya, ketika film masih bisa dijadikan ruang untuk kita bercanda, kita untuk berbicara soal bahwa masih ada kemungkinan loh gitu ya, kita natap cermin terus kita masih ngerasa bahwa kita masih bisa berhak bahagia gitu besok gitu. Itu yang buat di Wahana Kreator kami selalu berusaha untuk mencoba untuk relevan gitu dengan karya-karya kami, dengan film-film yang kami buat. Yes, ini juga menariknya karena di sini bersama dengan PK Films juga ada Pak Hari. Ini kan jadi milestone penting bagi PK Entertainment dan juga PK Films tentunya. Karena menandai pertama kali juga PK Films terlibat dalam proyek film di film komedi aksi Akhir Plus 62. Tepuk tangan dong untuk PK Films. Apa yang membuat PK Films Pak Hari tertarik untuk ikut terlibat bersama dengan Wahana Kreator? Silakan. Iya, sebenarnya kita antusias banget ya karena seperti yang Mas Aman udah mention tadi bahwa jalan cerita dari film ini tuh benar-benar relevan dan sebenarnya sangat-sangat beresonansi dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita excited banget untuk jadi bagian dari film ini, dan sebagai bentuk dari manifestasi strategis dari PK Entertainment Group yang sudah berkecimpung lebih dari 1 dekade di industri hiburan dan industri kreatif, sebenarnya ini menunjukkan komitmen dan langkah kami untuk bisa terlibat di ekosistem industri hiburan dan industri kreatif di Indonesia secara lebih dalam lagi, dan harapannya ke depan bekerja sama dengan talenta-talenta produksi seperti Wahana Kreator, kita ingin juga jadi bagian dari perkembangan dari industri perfilman Indonesia yang tentunya akan selalu menjadi lebih baik. Yes, itu dia. Terima kasih Pak Hari. Berarti komitmennya PK Films akan ada lagi karya-karya berikutnya bersama dengan sinias-sinias Indonesia ya. Baik, terima kasih. Kita ke produser kita, pertama mungkin ke Mbak Gina Esnur. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Gina. Selamat siang. Ini isunya relevan banget. Ini isunya relevan banget dengan ya, apa yang kita hadapi sekarang gitu. Bahkan beberapa ceritanya tadi, iya lagi tetangga gue gitu atau teman kita gitu. Nah, ini pada saat proses riset ada data-data menarik yang ditemukan nggak sih Mbak Gina dalam proses development untuk film ini? Silakan. Mungkin kalau nanti soal riset pasti ada Diva dan Chandra yang bisa menjawab lebih dekat. Kalau saya sih sebenarnya ketika bikin film ini yang paling deg-degan apakah saya harus download aplikasi judul atau enggak. Karena takut ya ampun, bukan takut ketagihan ya, takut dataku diambil kemana-mana. Tapi itu menunjukkan bahwa apa yang buat kita kadang-kadang menakutkan, tapi buat orang lain itu tuh bisa jadi jalan keluar. Dan di tengah kadang-kadang dunia yang pusing kayak gini, kita perlu sekali mengulik dan mentertawakan hal-hal yang bikin kita tegang. Itu nomor 1. Terus nomor 2, ketika kita ngelihat bahwa ada harapan paling nggak di layar lebar untuk menjadi orang baik, kita bisa terus jadi orang baik dan bisa menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Itu sih. Ya, sebagai dari Wahana kita pengen tahu, boleh tepuk tangan dulu. Kita pengen tahu diskusinya pada saat itu karena ini bagus sutradara kan ada Dina Jasanti. Nah, ini nggak sekali untuk Gina dan Wahana Kreator bekerja sama dengan Dina Jasanti gitu. Ini gimana waktu itu prosesnya? Jadi waktu syuting Dua Hati Biru, kami berdua jadi co-directors bareng di situ. Sudah lebih mengenal Dina lebih dalam gitu. Yang jelas nih Dina itu tuh pada dasarnya tuh walaupun mukanya serius ya, coba kita lihat teman-teman mukanya kayak serius banget. Tapi pada dasarnya dia receh dan sebenarnya passion utamanya itu adalah dia suka banget film action. Jadi kalau teman-teman ngelihat tadi bagaimana aksinya di direct sama Dina, menurutku tuh adalah kesulitannya Dina, dan saya genuinely berharap Dina lebih punya banyak-banyak project yang nunjukin potensi dirinya terutama di action. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kok kasih kerjaan ya? Sekalian ngasih beban tanggung jawab ya. Tapi akhirnya itu sih, akhirnya kenapa kami ngerasa juga Dua Anak Kreator ada satu program yang Cida, produser juga initiate, yaitu perempuan dalam film. Ya kami ngerasa
butuh sekali untuk lebih banyak talenta perempuan, terutama di sutradara yang dikasih panggung untuk menyuarakan apa pemikirannya. Yes, terima kasih Mbak Gina. Kita ke jajaran produser kita masih ada Mbak Cida di sini. Mbak Cida ini menarik karena selain menghibur banyak pesan penting juga yang disampaikan gitu ya. Nah ini apakah jadi film yang membawa statement penting tentang apa yang terjadi dan relate di masyarakat seperti yang diwakilkan kalau di sini ya di Keanu dan juga Ibu Rika gitu. Silakan Mbak Cida. Iya, pertama-tama terima kasih banyak guys. I can feel the energy hari ini. Thank you banget udah hadir. Semoga agak terhibur ya tadi ya. Semoga terhibur. Kalau menjawab itu memang sebenarnya kita ngelihat bahwa orang Indonesia tuh kuat banget. Resiliensi kita kuat banget. Nah, kita mau memberi platform untuk kadang-kadang kita ngerasa kayak kita nggak punya kekuatan apa-apa di antara kekuasaan yang hari ini mungkin rasanya kayaknya bikin kita ngerasa agak masih ada harapan nggak ya gitu. Cuman sebetulnya kalau kita lihat orang-orang sehari-hari itu mereka punya kekuatan yang harus kita beri ruang, harus kita angkat untuk bisa tunjukkan kekuatan orang Indonesia yang sebetulnya. Jadi itu sih sebetulnya harapan itu yang pengen kita tunjukin di film ini. Yes, terima kasih Mbak Cida. Kita ke jajaran penulis skenario kita, ada Chandra Aditya dan Diva Apresya. Menyambung pertanyaan tadi Mbak Gina, bagaimana proses riset, karena banyak sekali nih dan identik gitu ya dengan Intel kayak tukang bakso, penyamaran-penyamarannya luar biasa nih. Nah ini gimana ngobrol berduanya untuk nge-build chemistry dari para penulis skenario kita? Chandra dan Diva silakan. Sebelumnya terima kasih udah datang dan nonton, semoga terhibur. Dari riset kita memang sempat bertemu dengan beberapa orang yang memang mengenal dunia perintelan, dan menurut beliau biasanya orang-orang yang ditunjuk untuk menyamar sesuatu itu memang sesuai dengan karakter fisik mereka. Jadi kalau misalnya dia ganteng, dia akan jadi pipi atau macarin orang gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa yang main adalah Keanu, kita nggak bisa kayak, oh Keanu jadi pangeran Brunei, kayak nggak masuk akal kan. Jadi kita mikirnya sesuatu yang seperti Keanu. Jadi kayak Keanu jadi tukang bakso, menurut gue believable gitu. Maaf ya Keanu. Cocok. Gitu sih. Kalau Diva silakan Diva. Dan sebetulnya emang ada sesuatu yang lebih filosofis lagi sih. Yes, silakan. Yaitu kan karena film ini sebetulnya kita emang pengen ngasih kesempatan untuk rakyat menyuarakan apa yang ada di pikirannya untuk kebersamaan ini dan untuk kita bisa maju bersama. Makanya kita mikir kayaknya lebih cocok kalau Keanu sama Mbak Rika itu penyamarannya itu emang merakyat, karena dari rakyat untuk rakyat. Yeay, penyamaran Ustadz sih the best. Jujur itu the best. Terima kasih Chandra dan juga Diva. Kita ke sutradara kita dan Dina Jasanti. Yes. Kita pengen tahu juga apakah kita mengkonfirmasi ke Dina yang disampaikan oleh Mbak Gina tadi, ada sisi action dan juga komedi yang ingin disampaikan, dan juga ini pengennya dari Nes sendiri treatmentnya yang kemasannya kan enak banget jadi dilihat. Ini gimana pada saat proses bersama dengan teman-teman Wahana Kreator? Silakan. Yang pasti seru banget sih, seru. Karena ya film ini kan ada banyak genre ya, dari drama, terus ada aksi, terus ada komedinya. Jadi tiga-tiganya gimana kita bisa gabungin, tapi mandat aku adalah mencoba untuk membuat satu film yang unik. Pastinya semua film dari Wahana itu unik dan entertaining. Selama semua penonton itu rasa terhibur, kita udah sukses. Dan pastinya karena penulisannya sangat bagus juga dan disupport sama seluruh tim Wahana, jadi apa message yang kita inginkan itu juga tersampaikan. Ya, Dina Jasanti, terima kasih. Nanti kita kembali lagi dari teman-teman media. Tapi kita ke cast dulu nih. Ada Keanu, pemeran utama kita. Keanu yang luar biasa di sini. Boleh diceritakan Keanu dapat kepercayaan yang luar biasa. Sebelumnya bekerja sama dengan teman-teman Wahana Kreator sama Dina juga ya. Nah ini gimana saat mendapatkan kepercayaan? Nuh, pemeran utama nih Nuh. Stres gue. Menurut gue aja. Dan gitu di dalamnya banyak peran lagi yang lo mainkan. Nah itu dia, itu gimana? Jadi abis main Dua Hati Biru, Mbak Gina tuh nonton podcast aku sama Kak Tasya. Terus Kak Tasya nanya, Keanu gimana di peraktoran, kesulitannya apa? Aku jawab kayak gini, nggak ada yang sulit sih, soalnya karakternya deket sama diri aku. Kata Mbak Gina, oh begitu. Gue bikin lo jadi Intel 8 karakter, peran utama.
kan gue jadi takut ya sama semua ucapan gue kejadian. Saat menjalaninya gimana Keanu? Menjalaninya penuh dengan kesungguhan yang pasti, ya kan, dengan ketegangan, dengan keringat dan usaha, dan air mata. Karena kan di sini pas aku lihat jajaran castnya, ya Allah anak baru gue doang gitu kan. Dari semuanya Kak Cinta udah bertahun-tahun, dari gue kecil gue nonton dia. Dari gue masih kecil. Iya. Kayak Kak Cinta aja udah jauh banget nih sepak terjangnya sama generasi aku. Tiba-tiba aku partneran sama Bu Rike, udah lebih jauh lagi. Kata gue mau ngimbanginnya gimana nih? Maksudnya gue tua gitu. Ibu itu matang. Dewasa. Untung pinter kan. Kayak gitu. Jadi di project ini aku benar-benar berserah banget sama kayak sama semua tim yang ada di sini, sama pemain, sama produser, sama Mbak Dina. Aku benar-benar sebelumnya tuh aku konsultasi berkali-kali kayak ini tuh harusnya baiknya gimana ya, cara aku, potensi aku yang aku punya untuk bisa mewujudkan skrip ini ke dalam layar lebar. Jadi aku banyak dibantu banget sama semua keluarga Wahana. Jadi aku sayang banget sama keluarga Wahana. Kan tadi 8 karakter loh, mana yang paling sulit lo risetnya dan juga masuk ke dalam karakter itu loh? Sejujurnya semuanya sulit karena menurut gue maupun ustadz kek, tukang listrik kek, mau jadi apa kek, itu kan maksudnya kayak tukang listrik, tukang bakso, mereka kan biasa aja yang ngejalanin kehidupan, nggak ada karakteristik. Tukang bakso ngomongnya melengking kan nggak juga, cuman bakso. Jadi gue kayak gini, gimana caranya begitu gue masuk tuh gue bakso gitu. Itu tuh sulit banget. Kayak ustadz, kenapa ustadz itu kalau ngomong dia ustadz? Gue nggak tahu kenapa ciri khasnya buat mainin ustadz itu. Terus aku nontonlah ustadz-ustadz yang ceramah. Akhirnya dapet itu, gue baca doa Bismillahirrahmanirrahim gitu-gitu. Lengkungannya dapat cengkok-cengkoknya. Nah, bedanya film ini sama filmku sebelum-sebelumnya. Ya. Filmku sebelum-sebelumnya tuh kalau baca skrip aku kayaknya enakan gue gini ini, kayaknya gue gini ini. Nah, karena di sini kayak jadi peran utama, terus kayak jadi apa? Peran utama. Terus karena karakternya susah-susah, jadi kayak aku tertaat sama skrip di project ini. Tepuk tangan dong, ya dong. Yes, tapi lo jangan kasih perjalanan lo dari awalnya influencer, content creator, terus sekarang menjadi pemeran utama di sebuah film yang sangat luar biasa. Kanan kiri lo orang-orang hebat semua di industri. Gimana lo melihat diri lo? Gue makin takut tau. Kenapa? Sama semua tanggung jawab yang Allah kasih itu ke gue, kepercayaan itu bikin gue makin ya Allah tuh kan nenek-nenek begini mulu gitu. Gue makin sering berkaca diri, apakah gue ini sebagai manusia udah layak ada di sini? Tobat. Bukan tobat, bukan orang benar, udah benar. Apakah gue bisa mengemban semua kepercayaan ini? Jadi gue semakin banyak berkah dari Allah, gue makin banyak belajar, makin banyak nunduk, gue makin takut sama semuanya. Karena gue percaya semua kebaikan tuh datang bersama dengan cobaannya gitu. Keanu, tepuk tangan dong. Terima kasih Keanu, nanti kita ngobrol lagi ke Keanu, kita ke Ibu Rike Diah Pitaloka, tepuk tangan juga dong. Yes, ini udah luar biasa. Tapi yang seperti yang tadi kita tonton barusan, selain menghibur ada banyak pesan juga yang ingin disuarakan. Dapat tanggung jawab untuk memerankan karakter yang luar biasa ini gimana Ibu Rike? Boleh ceritakan pengalamannya? Dulunya tukang parkir. Sebelumnya terima kasih untuk Wahana, untuk semua produser, kru yang sudah membuat dan nekat aku diberi kesempatan untuk syuting lagi setelah 17 tahun. Kalian gila semuanya. Dan juga buat teman-teman yang hadir di sini, makasih banget sudah berkenan untuk datang dan meliput acara ini. Jujur aja, ini premier pertamaku. Biasanya aku nggak datang premier, jadi ini adalah hal yang bikin stres juga. Balik lagi ke film, ini film yang luar biasa. Aku sih pengen emang syuting lagi tuh pengen, ya. Tapi nggak gini juga sih. Ada biasanya syuting itu satu karakter ya, satu cerita satu karakter. Ini aku 7 karakter lah kurang lebih ya, 7 karakter, dan itu
membutuhkan kejiwaan yang luar biasa. Oh, kejiwaan. Ya, gue kejiwaan soalnya jadinya. Dan di usia yang ke-15 tahun ini, 51 tahun ini, tentu nggak mudah untuk adegan fighting kayak gitu ya, dengan lawan main Cinta Laura yang sangat lentur sejak di dalam janin gitu ya. Dan aku yang udah mulai kaku-kaku di usia lucu menjelang menopause gitu ya. Dan 90% adegan berantemnya itu aku nggak mau ada peran pengganti. Nontonnya tadi kayak beneran ya? Kayak beneran ya? Padahal aslinya nggak kayak gitu. Aslinya saya itu nangis-nangis dan aku harus ke tukang benerin terkilir banyak ya. Terkilir. Sampai ompong, Bu. Sampai ompong, dan ini lagi reparasi gigi ya. Jadi banyak pengorbanan banget lah di film ini. Tapi di luar itu semua, buat aku ini film yang bukan, semoga tidak hanya menghibur. Ada pesan yang penting tadi sudah disampaikan, dan film ini adalah dedikasi dari kami semua yang sangat aware terhadap persoalan judi online yang itu judul yang itu menjadi sesuatu seperti nggak ada tapi ada, dan bisa korbannya siapa aja. Buat aku pribadi, film ini adalah dedikasiku untuk sahabatku, seorang supir ojek online, Ibu Siti, yang anaknya meninggal di Kamboja karena korban dari judol, dan kurang lebih ada 7.000 orang saudara kita yang sedang berusaha untuk selamat di luar negeri karena online scamming, yang juga mudah-mudahan dengan adanya film ini kita bisa meyakini bahwa perubahan itu bisa datang ketika kita bergandengan tangan, dan itu ada di, bukan di agen plus 62 sebenarnya, tapi di warga plus 62. Terima kasih Bu Rikelia Megalokan sharing kita ke Cinta Laura sekarang. Tepuk tangan juga untuk Cinta Laura. Cinta, kita tahu juga in real life juga kamu sering menyuarakan isu-isu yang relate ke masyarakat, terus dapat karakter ini yang badass banget. Gimana Cinta, boleh sharing ke teman-teman media di sini? Aku mau nanya dulu ya, teman-teman media, tadi aku cukup cegil nggak di film ini? Karena jujur aku belum nonton full, jadi aku penasaran sendiri nih. Tapi yang pasti ya sama kayak teman-teman tadi, terima kasih Wahana, terima kasih para producers, kru semua yang terlibat. It was such a great process. Jujur banyak orang berpikir di film ini Jessica itu peran yang tidak jauh dari kepribadian aku yang sebenarnya. But let me tell you, kalau aku boleh jujur, aku tidak setuju dengan statement itu. Jessica sangat berbeda dengan Cinta Laura yang sebenarnya. Saat aku berusaha membangun karakter Jessica ini, jujur prosesnya sangat sulit, karena walaupun mungkin di layar kaca kalian melihatnya oke, Jessica itu cegil dan gila kekuasaan, backstory untuk bisa membuat Jessica seperti itu tidak mudah untuk dibangun. Karena aku percaya setiap orang yang mungkin ingin terlihat sempurna di luar dan memiliki kekuasaan yang luar biasa, biasanya adalah orang-orang yang merasa sangat kesepian, dan orang-orang yang mungkin merasa perlu untuk membuktikan dirinya sendiri kepada dunia agar dianggap. And I think that's Jessica. Walaupun Jessica kelihatannya confident dan dilihat oleh orang lain cantik, sempurna, bla bla bla, sebenarnya dia itu sangat kesepian dan sangat tidak yakin dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia harus membangun topeng-topeng agar orang-orang sekitarnya, agar di mata publik dia terlihat baik-baik saja dan terlihat seakan dia mampu untuk menguasai dan mengontrol segala hal yang ada di sekitarnya gitu. But what I think is so beautiful about this movie is, dan sebenarnya aku udah pernah ucapin ini sebelumnya, jarang, mungkin saat kita masih kecil dulu, film-film yang menggambarkan
atau menonjolkan orang-orang yang tidak sempurna. Biasanya yang jadi hero itu ganteng, cantik, pinter, kece, dan lain sebagainya. Tapi aku sangat-sangat cintai dari film ini adalah film Agen Plus 62 menunjukkan bahwa bukan orang yang sempurna, bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling apapun yang sebenarnya menjadi hero atau pahlawan. Tapi kita semua memiliki kekuatan dalam diri kita untuk memperjuangkan keadilan agar menjadi pahlawan bagi komunitas kita dan negara kita. So yeah, this movie was such a pleasure to be a part of, dan seneng banget tadi respon dari teman-teman kayaknya positif. Jadi jangan lupa untuk kasih tahu teman-teman, keluarga, semua orang di sekitar kalian untuk nonton film ini mulai tanggal 3 Juli. Karena ya kalau kita bisa merubah paradigma dan mindset masyarakat melalui sebuah film, why not? Itu adalah mungkin salah satu keinginan terbesar kita sebagai keluarga besar Agen Plus 62. So thank you udah nonton film ini. Cinta Laura, terima kasih banget Cinta. Selanjutnya kita ada Bang Fadila juga, yes, yang di sini perannya menjadi orang yang kecanduan ya dan terjebak. Pantes. Paling cocok karakternya. Gimana Bang Fadi saat dipercaya karakter ini dan kembali jawab. dengan Bu Rike juga. Jawab. Yes, selamat sore, terima kasih. Di sini saya berperan sebagai uncle dari si kodok. Ya, saya berperan sebagai paman dari Keanu, korban judol. Pernah nyoba, daripada lu yang ngomong dan gua ngaku dah. Karena pernah dikasih menang jadi terus-terusan, tapi akhirnya kalah, stop. Ya rupanya itulah jebakan-jebakan maut yang selama ini banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan film ini bisa menggambarkan lebih jauh lagi betapa dahsyatnya judol itu. Bahayanya. Ini dahsyatnya bisa baca aja, bahayanya nikmatnya segala macam. Gua yang ngomong lu yang protes. Ya mudah-mudahan di sini Anda juga bisa melihat seorang Rieke Diah Pitaloka yang sudah tidak oneng lagi. Saya bahagia dia mendapat peran yang begitu besar yang menurut saya juga susah. Walaupun saya belum lihat nih, mudah-mudahan kita semua tidak melihat keonengannya. Udah. Ya udah ceritain dah. Yes, terima kasih. Ada juga jajaran cast kita, ada Nafisa dan Nisi, tepuk tangan juga dong. Kita pengen tahu dari Nafisa dan juga Nisi, kalau setelah berproses bersama dengan teman-teman yang luar biasa ini, apa yang kalian dapatkan, pesan apa yang kalian dapatkan? Nafisa dulu, silakan Nafisa. Halo semuanya. Halo. Aku takut banget soalnya ramai banget, aku nggak nyangka bakal seramai ini. Aku senang banget bisa peranin Dwi di sini karena aku ketemu cast-cast yang sangat amat menyenangkan, apalagi Kak Keanu, Bu Rike, Kak Cinta, Kak Nis, terus itu Om. Jangan manggil Om dong. Kakak. Seru banget karena ketemu senior dan tadinya sebelum syuting ini aku sempat nangis karena aku takut gak bisa memerankan ini dengan baik dan akhirnya aku ngomong ke papa, aku gimana ya, aku takut. Soalnya Bu Rike itu adalah idolanya mamaku. Terus itu jadi aku takut banget. Dwi adalah seseorang yang butuh keadilan di sini. Jadi dia terjebak oleh jebakannya Kak Jessica. Kak Jess, jadi Dwi sangat amat ketakutan. Kelihatan nggak ketakutannya Dwi di sini? Banget. Kelihatan ya. Ya, Dwi adalah seseorang yang terjebak dan meminta keadilan dan dia hanya satu, ingin bertemu dengan keluarganya. Bertemu orang-orang yang ia cintai, tapi dia malah terjebak di ruangan yang aneh itu. Dan akhirnya ketemu sang penyelamat Bu Rike dan Kak Keanu. Yes, tepuk tangan dong. Terima kasih. Kalau Nisi bagaimana, udah siap rambutnya menjadi tren baru untuk teman-teman penonton? Soalnya nanti tag aja ya hashtag rambut tempang. Tapi apa yang kamu dapatkan, pesan apa yang kamu dapatkan setelah berproses di sini?
untuk bisa satu layar gitu, satu frame dengan sosok-sosok yang aku kagumin, bener-bener apalagi setnya believable banget ya. Itu serem loh, kayak salon terus bawahnya ada, kita takut, kita jujur percaya banget sama environmentnya, jadi sangat mudah untuk masuk ke dalam peran. Dan dengan memiliki bos seperti Bu Marta, kita di situ sudah bergetar lutut ya. Mau action nggak action, kita bergetar lututnya. Ini seru banget ya Nabi berproses. Seru banget, dan semoga banyak yang bisa menikmati, bisa ngerasain joy yang kita rasain di lokasi set, dan bisa ketransfer semuanya sama yang nonton. Terima kasih.